bangun malam. Rumah yang ada tahajudnya, rumah itu bercahaya. Malaikat menengok dari atas langit, mau membawakan rahmat, ditengoknya mana rumah yang bercahaya. Nampaknya ada rumah bercahaya, turun dia membawakan rahmat, ada rumah bercahaya. Suatu malam, tiba-tiba cahayanya tak ada. Kata malaikat, kenapa rumah itu tak bercahaya? Biasanya bercahaya. Turun malaikat, rupanya orang itu sakit, rupanya orang itu susah. Tapi ada juga yang ketika tak bercahaya turun Oleh sebab itu jangan malam itu diisi tidur 8 rakaat, 3 rakaat witir, 11 rakaat. Tak juga sanggup 2 rakaat. Usolli sunnat tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Ayatnya Yasin. Allahu Akbar. Itu paling pendek. Ada yang paling pendek lagi Pak Ustaz. Nun. Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga, dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalannya. Kita masuk setelah keutamaan yang panjang lebar tadi teman-teman sekalian. Di poin D, masalah waktu yang paling utama untuk sholat malam adalah sepertiga malam terakhir. Sholat malam boleh dilakukan di awal malam, pertengahannya atau di akhir malam berdasarkan hadits Anas radhiyallahu anhu. Jadi bisa habis isya langsung, bisa ditunda mungkin kalau kita sekarang jam 11 atau jam 12 malam, bisa juga ditunda di sepertiga malam mungkin sekitar jam 1-an ke atas itu. Beliau berkata, Anas radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah SAW yuftiru min asy-syahri hatta nadhunna alla yasuma minhu wa yasumu hatta nadhunna alla yuftira minhu syai'a wa kana la tasha'u tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu wa la na'iman illa ra'aitah." Rasulullah SAW pernah tidak berpuasa dari 1 bulan hingga kami menyangka bahwa beliau tidak berpuasa pada bulan itu. Dan beliau pun suka berpuasa hingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah berbuka dalam bulan itu. Dan tidaklah engkau ingin melihat beliau sholat di 1 malam, melainkan engkau akan dapat melihatnya sholat. Dan tidaklah engkau ingin melihatnya atau melihat beliau sedang tidur, melainkan engkau akan mendapatkan beliau tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Artinya Nabi SAW terkadang sholat lebih cepat, terkadang sholat juga diterlambatkan, ya seperti itu. Hadits ini menunjukkan kemudahan bagi seorang muslim. Kapan saja waktu yang mudah baginya, silahkan ia sholat. Akan tapi yang paling utama adalah sholat di sepertiga malam yang terakhir. Juga berdasarkan hadits dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia mendengarkan Nabi SAW bersabda, keadaan yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pertengahan malam terakhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah di saat itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga hadis yang sudah sangat masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, fayaqul, man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa utiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Dalam kurung, fala yazalu kadzalika hatta yudhi al-fajr. Rabb kita yang maha berkah dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku niscaya aku akan ampuni. Dalam kurung, maka senantiasa demikian hingga fajar tiba. Juga riwayat Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sungguhnya di malam hari itu ada satu saat di mana tidaklah seorang hamba muslim bertepatan sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan
perkara dunia ataupun akhirat kecuali Allah SWT akan memberikan perkara itu kepadanya dan demikian itu terjadi setiap malam. Hadis ini riwayatkan Muslim. Ya. Juga riwayat yang lain Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihissalam. Salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Wa ahabbas siyami ilallahi siyamu Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Daud. Wa kana yanamu nisfal lail. Dia tidur sampai tengah malam. Wa yakumu thuluthahu. Lalu dia solat malam hingga sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Lalu ia tidur lagi hingga seperenam malam. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari. Wala yafirru idza laqa. Dan dia tidak pernah lari ketika bertemu dengan musuh. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ini tata cara sholat atau sholat malam yang paling afdal. Poin E-nya jumlah rakaat sholat malam. Kata beliau tidak memiliki bilangan yang khusus. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, salatul laili mathna mathna. Fa'idha khasya ahadukumus subha, salla raka'atan wahidatan, tutiru lahu ma qad salla. Salat malam itu 2 rakaat. Apabila salah seorang dari kalian khawatir tiba waktu subuh, maka ia salat 1 rakaat sebagai witir dari penutup salatnya yang telah ia lakukan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang boleh sholat 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh lebih. Tergantung kemampuan dia. Ya. Walaupun Nabi SAW dikatakan di sini oleh beliau, akan tetapi yang lebih utama adalah sholat malam cukup dengan 11 rakaat atau 13 rakaat, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW sholat malam di antara sholat isya hingga sholat fajar atau subuh sebanyak 11 rakaat. Beliau salam setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Juga berdasarkan hadits Aisyah yang lain radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah SAW tidak menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atau di bulan lain lebih daripada 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini tentang jumlah rakaatnya.